Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud. Dimulai dari ayat yang ke-25, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Allah SWT dalam surah Hud ayat yang ke-25 ini menyebutkan dan menjelaskan kepada kita atau mengisahkan kepada kita kisah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah SWT utus. Rasul pertama yang Allah utus, di mana sebelumnya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 kurun, 10 abad, yang selama 10 abad itu manusia berada dalam keadaan bertauhid kepada Allah SWT. Kita bisa bayangkan selama 10 abad, 1000 tahun sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, itu manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah SWT. Kemudian ketika Allah SWT mengutus Nabi Nuh, itu manusia berada di dalam kesyirikan. Kalau kita renungkan betapa selama 10 abad tersebut, 1000 tahun manusia dalam keadaan bertauhid, kemudian berubah menjadi musyrik. Tentunya perubahan yang sangat drastis atau signifikan. Kita bisa bayangkan 10 abad manusia dalam keadaan tauhid kemudian musyrik. Perubahan yang sangat, boleh dikatakan sangat drastis dalam waktu yang cukup singkat. Dan kalau kita perhatikan juga, kita renungkan apa yang mungkin kita alami hari ini mungkin masih lebih kecil daripada itu. Mungkin kita yang merasakan hidup di tahun 90-an, maksiat yang merajalela tidak sama yang seperti hari ini. Tahun 90-an masih
masih ada orang-orang yang beradab, masih ada orang-orang yang malu, bertata krama dan sebagainya. Hari ini baru berapa tahun? Dari era 90-an atau 80-an. Seolah-olah apa? Perubahan itu sangat drastis. Hari ini bisa kita lihat orang-orang yang mereka perbuatan maksiat terjadi di depan mata begitu saja. Dengan adanya media sosial. Perbuatan maksiat merajalela di hadapan kita. Yang tidak pernah terjadi di sebelumnya, era 80-an, 90-an terjadi hari ini. Apakah itu LGBT dan sebagainya, macam-macam. Itu belum ada di zaman kita dulu masih kecil. Tapi kita mungkin merasakan, yang merenungkan itu apa? Kok perubahannya cukup drastis. Era 90-an dengan sekarang beda. Kejahatan, penyimpangan, dan sebagainya. Karena media yang cukup dahsyat. Tapi kalau kita ingat ini, kisah Nabi Nuh, kita bisa bayangkan 1000 tahun orang berada dalam tauhid. Kalau kita katakan Indonesia sudah berapa tahun berada dalam keadaan tauhid? Kemerdekaan saja belum sampai 100 tahun. Berarti apa? Di zaman Nabi Nuh lebih dahsyat. Yang kalau kita mungkin melihat, kita saja sudah merasakan hari ini sangat berat hidup itu. Bagaimana berbagai macam penyimpangan, maksiat dan sebagainya yang ada di hadapan mata. Apalagi dengan media sosial yang itu akan menjerumuskan anak keturunan. Kalau kita tidak bisa menjaga dan mendidik mereka. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh alaihissalam 10 abad manusia bertauhid, manusia menyembah Allah SWT, kemudian musyrik semua. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas juga, bahwasanya Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut dakwahnya, yang bertauhid cuma 80 orang, kata Abdullah bin Abbas. Itulah yang ikut ke dalam kapal Nabi Nuh, nanti akan disebutkan oleh Allah. Kita bisa bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Itulah 80 orang yang bertauhid. Padahal sebelum beliau diutus 1000 tahun manusia bertauhid semua. Kita bisa bayangkan 1000 tahun manusia bertauhid. Ketika Nabi Nuh diutus, mereka musyrik. Ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, cuma 80 orang yang ikut. Bagaimana dahsyatnya zaman itu. Dan ini tentunya dosa paling besar. Kesyirikan kepada Allah SWT. Dan yang perlu kita lihat juga bagaimana perubahan yang sangat drastis. Maka ini menunjukkan bahwasanya mesti dan terus menerus kita mesti apa? Belajar dan mengamalkan ilmu serta mendakwahkannya. Karena tidak ada yang menjamin akan terjadi perubahan yang sangat drastis. Kalau kita tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki benteng iman, maka akan terjadi perubahan. Makanya kita coba kita lihat di sini kisah Nabi Nuh alaihissalam yang diceritakan oleh Allah SWT. Kita renungkan. Makanya Al-Quran diturunkan untuk kita tadabburi bagaimana dahsyat fitnah yang dibuat oleh syaitan
menjerumuskan manusia dalam waktu yang sangat singkat, dan kita hari ini merasakan. Tentunya bagi orang-orang yang dia memikirkan, yang dia merenungkan. Kalau tidak, dia akan ikut biasa saja. Padahal kalau kita ingat, ini dulu nggak biasa. Ini dulu aib, hari ini jadi biasa. Kenapa seperti itu? Terjadi pergeseran nilai. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Maka ini butuh kepada ilmu, butuh kepada amal. Kalau kita tidak belajar, tidak berilmu, maka kita akan ikut terbawa arus perubahan yang itu adalah dicanangkan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia. Perubahan menuju kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, maksiat dan sebagainya. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang mulia ini, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, di mana Nabi Nuh mengatakan, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Alla ta'budu illallah. Agar kalian senantiasa tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Padahal bapak, kakek mereka bertauhid semua. Ini generasi anak atau cucu. Maka kita ingat hari ini, kalau kita hari ini masih menyembah Allah, masih ke masjid, anak kita, kalau kita sudah tidak ada, cucu kita, masihkah mereka ke masjid, masihkah mereka bertauhid? Kalau kita tidak mengajari mereka, tidak mendidik mereka, siapa? Dan bagaimana mereka nantinya? Ini pelajaran yang sangat berharga, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Alla ta'budu illallah, kata Nabi Nuh. Janganlah kalian kecuali hanya menyembah kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Sungguhnya aku takut kepada kalian azab yang pedih, ya, pada hari berbangkit nantinya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah orang-orang yang mereka dianggap berpengaruh, memiliki pengaruh. Mereka sebagai orang yang punya jabatan kedudukan. Al-mala' artinya orang yang memiliki pengaruh, jabatan, tokoh, atau orang-orang yang mulia menurut kaumnya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru, maka berkatalah orang-orang yang berpengaruh dari kalangan orang-orang kafir tersebut, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, ma naraka illa basyara, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali cuman manusia biasa seperti kami juga kamu ini, kata mereka. Ma naraka illa basyaram mithlana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia seperti kami juga kamu. Artinya apa? Ya, kaum Nabi Nuh menganggap remeh, ya, Nabi Nuh. Ketika Anda mengajak kami untuk menyembah Allah, siapa kamu ini? Kami orang yang berkedudukan. Kamu siapa? Kamu juga manusia seperti kami. Tidak ada kelebihan. Bahkan wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali adalah orang-orang rendahan dari kalangan kami. Maka ini sudah menjadi sunnatullah sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat. Bahwasanya biasanya orang-orang yang dia memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, atau mereka orang kaya dan sebagainya, mereka merasa sombong. Biasanya mereka tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima kebenaran karena kesombongan yang mereka miliki. Karena kesombongan, mereka merasa sebagai tokoh, orang yang berilmu mungkin, berpengaruh, berwibawa,
Kalau di zaman dahulu disebut ningrat, berdarah biru dan sebagainya. Ini sudah menjadi sunatullah. Bahwasanya orang-orang yang mereka memiliki kedudukan, tokoh dan sebagainya, atau ditokohkan, itu biasanya sulit menerima dakwah, sulit menerima kebenaran. Bahkan sebaliknya, mereka menjadi penentang dakwah dan kebenaran itu. Dan mereka biasanya merendahkan manusia, menyepelekan orang lain. Apa kata mereka? Engkau, wahai Nuh, sama dengan kami manusia biasa. Kemudian apa? Pengikut kamu adalah orang-orang rendahan. Orang-orang yang hina. Kemudian apa? Badiyar ro'i. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya mereka ini, orang-orang yang mengikuti kamu ini, mengikuti kamu dengan serta-merta. Badiyar ro'i artinya segera. Serta-merta ketika kamu ajak, mereka ikut saja tanpa mikir. Nah, itu maksudnya badiyar ro'i. Tidak mikir mereka ikut-ikut aja mereka itu. Karena mereka nggak bisa mikir, karena mereka nggak pintar. Tapi kalau kami orang pintar, kenapa? Kami mikir dulu. Apa yang kamu maksud ini? Kami pikirkan dulu, kira-kira begitulah. Ini bahasanya kaum Nabi Nuh. Pengikut kamu ini orang-orang bodoh, coba. Karena kebodohannya lah mereka apa? Langsung ikut kamu aja. Tanpa mikir mereka ikut aja sama kamu. Padahal kamu manusia biasa. Dan hal ini sudah biasa apa? Kita dengar juga hari ini. Bahwasanya orang-orang yang mengikut kebenaran, yang mengikuti dakwah yang benar itu orang-orang bodoh. Orang yang tidak berpikir, orang-orang yang dia manut-manut aja. Padahal para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan justru sebaliknya. Bahwasanya orang-orang yang mengikuti kebenaran, mereka lah orang yang berilmu. Mereka lah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Yang mereka katakan tadi, ya manusia biasanya menganggap remeh apa orang lain ketika dia melihat dari sisi dunianya. Ini orang nggak punya jabatan, nggak punya harta, nggak punya ini dan itu. Ya ini orang rendahan. Tapi di sisi Allah bukan itu yang dilihat. Di sisi Allah SWT bukan di harta yang dilihat, bukan jabatan, bukan pengaruh, bukan itu yang dilihat oleh Allah SWT. Tapi bagaimana dia menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran, menerima Islam, itu yang dilihat. Walaupun dia seorang budak sekalipun seperti Bilal, menjadi orang yang mulia. Karena dia menerima dakwah, menerima kebenaran. Maka justru ketika mereka mengatakan kami orang yang mulia, pengikut kamu orang yang rendah, justru sebaliknya. Mereka lah orang yang rendah karena mereka menolak kebenaran. Dan orang yang mengikuti Nabi Nuh, mereka lah orang yang mulia karena mereka menerima kebenaran dari Allah SWT. Kemudian para ulama juga menjelaskan badiyar ro'i. Faedah disebutkan oleh para ulama bahwasanya Islam itu sesuai dengan fitrah. Agama yang hak atau kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Makanya ketika kebenaran disampaikan, orang yang fitrahnya benar, maka dia langsung menerima. Orang yang fitrahnya masih bersih, masih suci, maka dia akan menerima kebenaran itu. Tapi kalau orang fitrahnya tidak benar, fitrahnya mulai kotor, maka dia berat menerima kebenaran. Makanya pengikut Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh menyampaikan kebenaran, ternyata kebenaran yang disampaikan sesuai dengan fitrah mereka. Maka mereka langsung menerima. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Rasul SAW itu berdakwah. Maka para sahabat dengan fitrah mereka menerima. Abu Bakar. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar ketika disampaikan kepadanya Islam langsung menerima. Tanpa ada keraguan. Ali bin Abi Thalib ketika didakwahkan oleh Nabi SAW, didakwahi oleh Nabi SAW masih kecil, langsung menerima.
Tidak minta izin dulu kepada bapaknya Abu Thalib. Kenapa? Ini fitrah. Maka Islam adalah agama fitrah. Kebenaran itu akan diterima oleh seorang yang dia memang hatinya masih dalam fitrah yang benar. Tanpa dia menyangkal, tanpa dia membantah. Kemudian mereka mengatakan wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kemudian kaum Nabi Nuh ini mengatakan apa? Dan kami tidak melihat dari kalian keutamaan sedikit pun. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalian ketika sudah masuk ke dalam Islam, ketika sudah beriman kepada Nuh, tidak berubah keadaan kalian. Kemarin miskin, masuk Islam tetap aja miskin, gitulah maksudnya. Ini sampai hari ini ada itu. Kemarin kamu sebelum Islam orang yang tidak dipandang. Hari ini kamu sudah masuk Islam tetap tidak dipandang, sama aja berarti. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Kalau memang Islam itu benar, agama Nabi Nuh itu benar apa? Kalau kalian masuk Islam, kalian yang tadinya miskin jadi kaya dong. Itu logika. Yang tadinya kalian rendahan, orang-orang pinggiran, jadi orang yang terpandang dong. Begitu maksudnya. Ini logika mereka. Maka mereka bahkan mengatakan banadzunukum kadzibin, dan bahkan kami menyangka, mengira kalian semua, kata orang-orang kafir ini, adalah para pendusta. Nauzubillah. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh dan pengikutnya para pendusta. Ketika apa? Ketika mereka melihat ketika Nabi Nuh ketika berdakwah, ketika mereka pengikut-pengikutnya masuk dalam Islam, beriman kepada Allah SWT, tidak berubah keadaannya dari sisi dunia. Berarti kalian nggak benar. Kalau kalian benar pasti apa? Berubah keadaan kalian. Ini adalah syubhat. Ini pemikiran logika orang-orang yang mereka memang di dalam pikiran mereka hanya dunia. Jadi mereka, menurut mereka apa? Beragama itu tujuannya dunia. Kalau Islam benar ya berubahlah keadaan saya ini. Kalau agama Nabi Nuh ini benar ya berubahlah. Ini pemikiran yang tidak benar. Bahwasanya seorang masuk Islam bukan untuk merubah status sosialnya. Seorang menerima kebenaran bukan untuk merubah keadaannya, tapi apa? Untuk dia menerima kebenaran itu diamalkan. Bagaimana dia beriman kepada Allah SWT dan merubah akhlaknya, merubah adabnya kepada Allah SWT, dan merubah keadaannya di akhirat, bukan di dunia. Merubah keadaannya di akhirat. Sebab orang yang dia beriman kepada Allah SWT akan diselamatkan dari azab neraka. Ini bukan di dunia. Seorang ketika dia mengatakan, saya sudah masuk Islam, saya sudah menerima kebenaran, saya sudah ikut pengajian, tapi biasa-biasa aja. Semakin susah saya. Berarti apa? Niat dia masuk Islam atau mengikuti pengajian itu adalah niat dunia. Bukan itu niat kita. Apa niat kita masuk dalam Islam? Menerima kebenaran, mengikuti dakwah, mengikuti pengajian, belajar. Apa tujuannya? Ya belajar, menambah ilmu. Menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Bukan merubah status sosial, bukan itu. Maka ini adalah satu hal yang perlu kita pahami dengan baik. Cara berpikir. Ini kita bisa lihat bagaimana cara berpikir kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Allah SWT mengatakan, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, apakah menurut kalian ketika aku berada di atas kebenaran, membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran yang datang dari Rabbku,
Allah SWT, Rabbku memberikan kepadaku rahmat dari sisinya. Kemudian kalian tidak bisa melihatnya, tidak bisa memahaminya. Kalian buta terhadapnya. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalau saya berada di atas kebenaran dan saya mendapatkan hidayah, dan saya mendapatkan rahmat dari Allah SWT, sedangkan kalian tidak bisa melihat itu, kalian tidak bisa memahami hidayah tersebut, anulzimukumuha, apakah kami akan mewajibkan atau memaksa kalian untuk menerimanya? Enggak mungkin. Wa antum laha karihun, sedangkan kalian benci terhadap hidayah tersebut. Ini adalah prinsip dalam berdakwah yang perlu dipahami. Bahwasanya apa? Nabi Nuh mengatakan, aku datang membawa kebenaran. Aku datang dengan hidayah dari Allah SWT. Tapi kalian tidak bisa melihat hidayah itu. Maka kata Nabi Nuh, apakah aku akan memaksa itu kepada kalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin hidayah dipaksakan. Maka ini prinsip dalam kita berdakwah, menyampaikan apa? Kita menyampaikan kebenaran. Kita melihat bahwasanya ini benar. Tapi apa? Orang yang kita dakwahi melihat belum terlihat oleh dia kebenaran itu. Menurut kita ini salah, menurut dia benar. Tapi apa? Anulzimukumuha. Nggak bisa kita memaksakan itu kepada dia. Kita melihat ini di sini cahaya, menurut dia di situ gelap. Gimana caranya? Nggak bisa kita paksakan. Maka hidayah di tangan Allah SWT. Anulzimukumuha. Apakah kami akan mengilzamkan ini kepada kalian, memaksakan ini kepada kalian, hidayah ini, supaya kalian terima? Nggak mungkin. Wa antum laha karihun. Sedangkan kalian apa? Benci terhadap hidayah tersebut. Gak mungkin. Hidayah di tangan Allah. Dan tidak mungkin hidayah itu dipaksakan. Dan bukan tugas kita memaksakan. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya menerima sesuatu kebenaran dengan ridho, bukan terpaksa. Tidak boleh di dalam dirinya ada paksaan. Kenapa? Kalau dia terpaksa, akan ada rasa kebencian. Benci kepada kebenaran itu. Karena dia terpaksa. Maka tugas kita menyampaikan. Sebagaimana ini Nabi Nuh menyampaikan. Hidayah di tangan Allah SWT, tidak boleh kita memaksakan. Tidak boleh, jangan sampai ada kebencian kepada kebenaran. Maka sampaikan kebenaran dengan baik. Maka kalau mereka menerima, alhamdulillah. Dan tentunya menerima dengan ridho, bukan terpaksa atau di dalamnya ada kebencian. Allah SWT mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajri illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, tidaklah aku meminta harta kepada kalian, tidaklah aku meminta dunia kepada kalian ketika aku mendakwahi kalian ini. Sesungguhnya upahku di sisi Allah SWT, ganjaranku, balasanku di sisi Allah. Maka ini Nabi Nuh mengatakan apa? Bahwasanya aku mendakwahi kalian, mengajak kalian, bukan aku minta upah, bukan aku minta imbalan kepada kalian. Bukan aku minta dunia kepada kalian, tidak. Upahnya, balasannya yang aku minta adalah dari Allah SWT, bukan dari kalian. Maka ini juga prinsip dalam kita berdakwah, kita menyampaikan, mengajak orang kepada Islam, kepada kebenaran, bukan kita minta kepada dia atau berharap kepada dia dunia atau balasan, tidak. Tapi berharap kepada Allah SWT. Kita mengajak orang kepada kebaikan, mengajari orang. Apa yang kita harapkan? Balasan dari Allah SWT, bukan dunia. Karena kalau kita mengharap dunia, terlalu kecil harapan kita berarti. Kenapa? Dunia itu kecil. Kalau kita mengharapkan dunia, terlalu hina yang ada dalam benak kita. Kenapa? Karena dunia itu hina. Maka seorang meminta balasan dari Allah SWT. Kenapa kita mengajak orang? Kenapa kita mengajari orang? Kenapa kita berdakwah?
Tujuan kita adalah untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah, bukan dari manusia tersebut. Kenapa? Itu sangat rendah berarti. Kalau kita mengharapkan itu, berarti rendah cita-cita kita. Karena dunia itu rendah. Apapun yang dia berikan dari dunia, apa yang diberikan dari dunia, itu rendah semuanya. Maka hendaknya kita meminta sesuatu yang lebih baik, yaitu balasan dari Allah SWT. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Ini juga kaum Nabi Nuh ini, orang-orang kafir dari kalangan Nabi Nuh mengatakan apa? Wallahu a'lam, mereka mengatakan mungkin ya, sebenarnya juga ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, di mana orang-orang kafir Quraisy suatu ketika ingin mendatangi Nabi, tapi apa? Mereka mengatakan, kami ingin mendengarkan penjelasan darimu wahai Muhammad tentang Islam, tapi kami nggak ingin duduk bersama orang-orang rendahan ini. Kami nggak ingin satu majelis. Nah, itulah kira-kira. Maka usirlah mereka dulu, baru kami datang. Kira-kira begitu. Kami nggak level dengan mereka ini. Mereka ini apa? Orang rendahan, kami bangsawan. Mereka darahnya merah, kami darahnya biru. Kami golongan ningrat, mereka rakyat jelata. Ini kesombongan. Kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Kata Nabi Nuh, dari majelis. Aku tidak akan mengusir orang-orang beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mereka pasti berjumpa dengan Allah, yaitu mereka orang-orang yang meyakini perjumpaan dengan Allah SWT. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku justru melihat kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh, siapa yang bodoh? Yang tidak mau menerima kebenaran. Maka para ulama menjelaskan, bisa saja seseorang menolak kebenaran karena kebodohan. Maka dikatakan bahwasanya al-mar'u aduwwun lima jahila anhu atau jahila bihi. Seseorang akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia bodoh terhadapnya. Seseorang akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka itulah pentingnya ilmu. Semakin seorang berilmu, maka dia bisa menerima. Tapi kalau tidak berilmu, dia langsung menolak. Nabi Nuh mengatakan, aku melihat kalian adalah orang yang bodoh. Tidak bisa memahami kebenaran. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, wa ya qaumi may yansuruni minallah in taratuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapa yang akan menolongku nanti? Siapa yang akan menolongku dari azab Allah SWT? Kalau seandainya aku mengusir mereka, orang-orang yang menurut kalian orang rendahan tadi, yang mereka beriman kepada Nabi Nuh. Kalau aku usir mereka, siapa yang menolongku dari azab Allah SWT? Afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak ingat? Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh zalimin. Maka Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah. Ketika mereka mengatakan tadi, ini kamu ketika sudah masuk Islam, kalian sudah masuk atau ikut kepada dakwah Nabi Nuh, kenapa kalian tetap kere, tetap miskin aja? Tidak berubah keadaan kalian? Apa kata Nabi? Aku tidak mengatakan kepada kalian, aku punya perbendaharaan Allah. Punya harta yang akan dibagikan kepada pengikut ini. Bukan, kata Nabi. Aku tidak memiliki perbendaharaan Allah SWT. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Wala aqulu inni malak, dan aku juga tidak mengatakan bahwasanya aku adalah malaikat. Ketika mereka mengatakan apa? Kamu juga manusia seperti kami? Iya, kata Nabi Nuh, aku bukan malaikat.
Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku juga tidak akan mengatakan kepada orang-orang yang kalian menurut pandangan kalian hina. Itu orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran kebaikan kepada kalian. Tidak. Tidak mungkin itu aku katakan. Jadi pengikut Nabi orang-orang kaum Nabi Nuh ini ketika Nabi Nuh mengajak kepada Islam, para pemuka-pemuka kaum dari Nabi Nuh ini mengatakan apa? Jauhkanlah kami dari orang-orang ini, orang-orang rendahan ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, tidak mungkin itu dilakukan. Kenapa kamu sama aja? Aku tidak punya perbenaran Allah. Kamu ternyata manusia. Iya, kata Nabi Nuh, manusia. Dan bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka ini, orang-orang yang rendahan ini, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, balasan. Kata Nabi Nuh, tidak mungkin aku mengatakan itu. Tidak mungkin aku mengatakan itu kepada mereka. Justru apa? Allah SWT akan memberikan pahalanya kepada orang yang beriman. Allah SWT mengatakan, Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah SWT lebih tahu terhadap apa yang ada di dalam diri mereka. Kalau itu aku lakukan, itu semua aku lakukan, yaitu memperturutkan apa yang kalian minta, inni idzal laminadz zalimin. Sungguh aku menjadi orang yang zalim. Maka ada orang-orang yang dia tidak mau menerima dakwah atau tidak mau menerima kebenaran, tapi dia justru apa? Membuat syarat, menyampaikan ini dan itu, berdebat dan sebagainya. Itu mestinya nggak usah diikuti. Kenapa? Karena memang mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka justru mencari-cari pembenaran. Seolah-olah mereka benar. Maka sesungguhnya kebenaran itu ketika disampaikan kepada orang yang memang hatinya masih dalam keadaan fitrah, maka kebenaran pasti diterima. Kenapa? Karena kebenaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka Islam bukan agama yang susah untuk dicerna, tidak. Karena Islam bukanlah sesuatu yang sulit sebagaimana yang dipersulit oleh orang-orang ahli filsafat. Islam menjadi susah ketika disampaikan dengan cara filsafat. Karena enggak ada Islam, enggak ada filsafat dalam Islam. Islam menjadi sulit ketika disampaikan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Justru Islam disampaikan, kalau disampaikan dengan cara yang disampaikan oleh Nabi, apa adanya, Islam itu mudah untuk dipahami, untuk diamalkan. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang rumit dari Islam. Maka orang-orang yang dia masih dalam keadaan fitrah, pasti dia menerima Islam. Karena Islam itu mudah. Karena Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian Allah SWT mengatakan, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka kaum Nabi Nuh ini mengatakan, wahai Nuh, sungguh engkau sudah banyak berdiskusi dengan kita, berbantah-bantahan dengan kita, berjidal. Fa'tina bima ta'idun. Datangkanlah apa yang kamu janjikan itu. Jika kalian benar, memang orang-orang yang benar. Jadi ini ketika Nabi Nuh sudah menyampaikan, mengajak mereka kepada kebaikan, kita bisa bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Itu bukan waktu yang sebentar. 950 tahun berdakwah. Maka Nabi Nuh bagaimana sabarnya beliau berdakwah. Maka kaumnya mengatakan, sudah banyak ini kita berdiskusi. Sudah banyak kita berdebat. Tapi nggak ada hasilnya, kata mereka. Kenapa? Karena nggak ada hasil. Karena mereka nggak mau menerima kebenaran. Maka agama ini bukan untuk diperdebatkan. Ini perlu dipahami. Agama ini untuk disampaikan, diterima atau tidak. Tidak perlu berdebat dalam urusan agama. Tugas kita hanya menyampaikan. Sampaikan Islam ini kebenaran. Tidak perlu berdebat. Karena orang kalau biasanya berdebat, itu tidak akan menerima biasanya.
Itu menunjukkan hatinya keras. Maka Islam bukan untuk diperdebatkan. Ini kaum Nabi Nuh mengatakan apa? Sudah, kita udah banyak berdebat ini. Sepanjang sekian ratus tahun berdebat. Nggak ada faedahnya katanya. Kemudian apa mereka katakan? Ya, mereka sebenarnya juga tidak bisa membantah. Nah ini, Islam ketika mau diskusikan juga nggak bisa mereka. Pasti mereka tidak akan bisa membantah kebenaran. Akhirnya mereka pakai senjata klasik mereka. Apa? Ketika mereka nggak mampu lagi, fa'tina bima ta'idun. Ya datangkanlah apa yang dijanjikan itu. Kalau memang nantang istilahnya. Kalau memang kamu benar, nah, coba kata dia. Nah itu nantang. Itu artinya apa? Itu sudah mereka sudah kalah hujjah. Kalah dalam berdiskusi. Mereka tidak bisa melawan atau mematahkan diskusi kebenaran Islam. Kebenaran dakwah sunnah nggak mungkin dipatahkan. Nggak mungkin. Memang bisa kita lihat bagaimana dakwah ini disampaikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada yang bisa membantahnya. Ujung-ujungnya apa? Mereka nantang. Itu sejak zaman Nabi Nuh itu. Menantang sudah. Kenapa? Karena nggak bisa mematahkan hujah. Dalil mana bisa? Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin dipatahkan. Dalil yang sesuai dengan logika yang sehat dan fitrah manusia nggak mungkin dipatahkan. Akhirnya apa? Ya sudah nggak bisa lagi. Mereka nggak punya senjata lagi. Mereka malu. Terus apa? Nantangin. Itulah kerjaan musuh-musuh dakwah. Sejak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat. Dan hari ini bisa kita lihat. Apa kata Nabi Nuh? Coba kita lihat di sini. Qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Ya, mereka minta apa tadi? Datangkanlah apa yang kalian yang sudah dijanjikan tadi. Kalau kamu memang benar. Apa kata Nabi Nuh? Bahwasanya Allah SWT yang akan mendatangkan itu. Jika Allah menghendaki. Maka Nabi Nuh menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Apa kata Nabi Nuh? Allah SWT yang akan mendatangkan itu. Mendatangkan janjinya. Jika Allah menghendaki dan kalian tidak akan luput dari itu. Ketika Allah SWT mendatangkan itu. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. In kana Allah yuridu ayyuhyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah bermanfaat nasihatku. Ya ketika aku inginkan kepada kalian nasihat. Jika memang Allah SWT menginginkan kesesatan kalian. Maka ini disebutkan oleh Nabi Nuh bahwasanya beliau sudah memberikan nasihat, berdakwah. Ingin menyampaikan kebenaran, menasihati mereka. Memperingatkan mereka dari azab Allah SWT. Ternyata tidak bermanfaat nasihatku, kata Nabi Nuh. Dan kalau memang Allah menginginkan kesesatan kalian, kalian tidak bisa diberikan hidayah, maka Nabi Nuh menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan ini tugas kita Pak, sekali lagi menyampaikan. Kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Sampaikan. Perkara orang itu belum bisa menerima atau tidak menerima, itu urusan Allah SWT. Kita tidak bisa memaksa. Serahkan semua kepada Allah. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Allah SWT, Rabb kalian, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan am yaqulu naftara. Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun. Apakah mereka mengatakan bahwasanya dia Nabi Nuh itu mengada-ngada? Katakanlah wahai Nuh, jika aku membuat dusta, mengada-ngada, maka itu adalah dosa buatku. Kalau ini dakwah, nggak benar, ini adalah suatu hal yang salah, ini diada-adakan, dibuat-buat, itu dosaku, kata Nabi. Itu dosa aku yang nanggung.
fa alayya ijrami, maka bagiku dosa tersebut. Wa ana bari'un mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka ayat ini, sebagian para ulama menjelaskan ayat ini adalah berbicara tentang Nabi Nuh, karena memang ini kan kisah Nabi Nuh. Tapi sebagian para ulama ahli tafsir, diantaranya juga Ibnu Katsir, mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan juga dengan Nabi SAW. Di mana Nabi mengatakan kepada orang kafir Quraisy, apakah kamu menyangka bahwasanya Al-Quran ini buatan aku? Aku membuat Al-Quran ini? Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya aku membuat Al-Quran ini, membuat dusta, dakwah ini dusta, enggak benar ini, dosanya buat aku. Aku yang nanggung dosanya. Tapi aku ya berlepas diri dari kejahatan dan maksiat yang kalian lakukan. Maka ini ada dua penafsiran, dan insya Allah dua penafsiran ini tidak bertentangan. Baik ini ayat bercerita kepada Rasul, ya ini berarti dikembalikan kepada awal-awal dari surah Hud, di mana awal surah Hud berbicara tentang Nabi SAW. Atau ini berbicara tentang Nabi Nuh sendiri, karena memang ini dalam kisah Nabi Nuh. Ketika mereka menyangka bahwasanya ini dakwah Nabi Nuh ini hanya cerita-cerita, dongeng-dongeng yang mereka bikin, yang Nabi Nuh bikin. Kata Nabi Nuh, ini kalau ini tidak benar, saya nanggung dosanya. Kalau ini tidak benar berarti apa? Aku yang akan menanggung akibatnya. Dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat yang sebenarnya masih banyak ya, masih beberapa ayat lagi yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh, tapi waktu kita yang singkat, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.